pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Fokus dan disiplin, Salsabila peraih perunggu cabang Anggar pada Kejurnas 2025 targetkan prestasi yang lebih maksimal. Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali terjadi di Palembang, terutama pada komoditas cabai dan bawang. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi hari ini untuk hari ini hari Sabtu tanggal 22 November 2025 yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Nadiar juga rekan Iro, kita mulai dengan informasi pertama. Pendengar, fokus dan disiplin, Salsabila peraih perunggu cabang Anggar pada Kejurnas 2025 di Aceh menargetkan prestasi yang lebih maksimal hingga medali emas. Sumatera Selatan berhasil meraih 2 medali perunggu pada Kejurnas Kejuaraan Nasional 2025 di Aceh melalui cabang olahraga Anggar. Melalui persiapan dan latihan yang konsisten, Salsabila peraih perunggu menyatakan siap merebut emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Dirinya menuturkan jika raihan ini merupakan langkah awal untuk menuju pra-PON maupun PON mendatang. Untuk pola latihannya seminggu itu 5 hari, ditambah hari Minggu pagi untuk latihan fisik. Dan saya latihan dengan rutin dan konsisten. Untuk item latihannya seperti private lesson, deadwork, footwork, koordinasi, dan kardio untuk mencapai performa yang maksimal. Tujuan saya untuk di kejuaraan nasional selanjutnya seperti Kejurnas, Pra-PON, dan PON, saya bisa meraih medali emas di kejuaraan tersebut. Selain target PON, upaya naik hingga tingkat internasional menjadi harapan Bila. Sementara itu untuk target tersebut dirinya menyatakan akan mempersiapkan diri dengan latihan yang jauh lebih konsisten lagi. Dirinya berharap melalui raihan 2 medali perunggu ini dapat menjadi motivasi bagi generasi bibit Anggar baru di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu pendengar, pelatih Anggar Sumsel Agista Andani mengatakan performa atlet-atlet Anggar Sumatera Selatan yang merupakan binaan Pemprov IKASI atau Ikatan Anggar se-Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, proses latihan dijalani selama persiapan Kejurnas berjalan baik meskipun mayoritas atlet masih berusia sangat muda, yaitu kelompok kadet dan junior. Agista menegaskan bahwa fokus pembinaan saat ini memang diarahkan pada pembibitan jangka panjang menuju kompetisi besar seperti PON 2028. Agista juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam proses latihan adalah keterbatasan peralatan yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Meski demikian, para atlet tetap berlatih dengan semangat tinggi hingga mampu meraih 2 medali perunggu di Kejurnas Anggar Aceh. Ia menilai pencapaian tersebut sebagai bukti bahwa atlet-atlet muda Sumatera Selatan sudah mampu menunjukkan prestasi di level nasional. Setelah raihan 2 perunggu tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat persiapan ke depan. Agista menekankan pentingnya peningkatan kualitas peralatan latihan serta penyusunan program pembinaan yang lebih terukur. Selain itu, kompetisi lokal maupun nasional akan diperbanyak untuk menambah jam terbang atlet sebelum mengikuti ajang yang lebih besar. Ya, tantangan terbesar dan terberat ya selama proses latihan ialah peralatan yang kurang memadai, yang kurang mendukung. Tapi atlet tidak patah semangat dengan target yang mereka capai mendapatkan 2 perunggu. Ya, itu kami selaku pelatih sangat bangga karena di atlet-atlet muda ini udah meraih prestasi di level nasional. Dan kami yakin untuk kedepannya persiapan PON 2028 bisa lebih matang lagi. Agista juga berharap dukungan lebih kuat dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan KONI Sumsel untuk membangun prestasi atlet Anggar secara berkelanjutan. Menurut Agista, perhatian terhadap atlet-atlet muda sangat penting agar mereka dapat berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional pada masa mendatang.
Berikut ini akan kita dengarkan tanggapan serta harapan masyarakat terhadap atlet Anggar Sumatera Selatan. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Prestasi Sumsel meraih 2 medali perunggu di Kejurnas Anggar Aceh patut diapresiasi dan sangat membanggakan karena walaupun belum meraih medali emas, tentunya keberhasilan ini mampu menjadi semangat, dukungan dan motivasi terutama untuk penerus-penerus atlet selanjutnya. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kejuaraan seperti ini dapat membangun rasa semangat dan juga motivasi kepada atlet-atlet serta pemerintah dapat memberi dukungan dengan memberikan fasilitas yang terbaik supaya atlet-atlet dapat berlatih dengan nyaman. Halo, saya Tia dari Pajo. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas raih 2 medali perunggu tim Anggar Sumsel di Kejurnas Aceh 2025 ini. Harapannya, semoga prestasi ini bisa menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan pembinaan atlet, meraih medali yang lebih tinggi lagi di masa depan, dan menginspirasi generasi muda Sumsel lainnya agar dapat terus berprestasi di kancah nasional maupun. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Sumatera Selatan berhasil meraih 2 medali perunggu pada Kejurnas Anggar Aceh 2025. Dan capaian ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di daerah terus berkembang secara positif. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa atlet-atlet Sumatera Selatan mampu bersaing di tingkat nasional meskipun menghadapi kompetisi yang ketat. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas latihan, memperluas dukungan pemerintah daerah, serta mendorong lahirnya lebih banyak atlet berprestasi di masa yang akan datang tentunya. Baik pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pembinaan prestasi Anggar Sumatera Selatan menuju kesuksesan yang pernah diraih, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Indonesia atau IKASI Sumatera Selatan, Lukman Ahmadi. Baik, Pak Lukman, pagi hari ini kita bicara tentang Anggar Sumatera Selatan yang beberapa bulan lalu mengikuti kejuaraan nasional di Aceh dan mendapatkan hasil 2 perunggu. Seperti apa catatan dari Pemprov IKASI Sumatera Selatan atas hasil tersebut, Pak Lukman? Dalam tahun ini ya kita karena fokus untuk mengorbitkan atlet yang usia dini untuk kita persiapkan jangka panjang, itu kita mengirimkan sebagian besar adalah kelas junior, kadet dan prakadet. Ya, senior hanya beberapa orang saja. Ya. Dan ini merupakan satu gambaran, hasilnya gambaran untuk kedepannya. Kalau lihat dari hasil ini ya kita peluang besar untuk jangka panjang akan bangkit kembali kelihatan hasil ini. Baik, lalu kemudian bagaimana program pembinaan prestasi yang akan disusun ke depan? Memang kita sudah membuat peta-peta level daripada atlet ini, di mana yang junior ini kita persiapkan untuk prestasi tingkat senior, juga di bawahnya juga kadet akan kita fokuskan juga untuk bersaing di junior dan juga kelas-kelas di bawahnya. Dan ini makanya pada kesempatan ada kejuaraan ini kita selalu berusaha untuk mengirimkan ke beberapa event untuk sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk pembinaan selanjutnya. Kalau dari hasil pemetaan sementara, di nomor-nomor mana saja yang menjadi peluang kita untuk bisa berbicara di tingkat nasional? Untuk masa depan kelihatannya kita sudah punya bibit-bibit yang akan kita kembangkan. Pertama di sementara ini
yang lebih menonjol ada di kelas putri, seperti di Sabol Putri dan Polaroid Putri, karena sudah lihat bahwa mereka sudah bisa tampil di Kejurnas dengan mendapatkan medali. Dan beberapa juga atlet ya mungkin perlu kita lebih asah lagi, karena mereka juga ada yang mencapai ke babak 8 ya. Juga ini menjadi perhatian kita untuk kita fokuskan lagi untuk lebih intensif lagi. Dalam beberapa cabang olahraga tentu menjadi banyak tantangan ya untuk bisa meraih prestasi dan juga menjalankan program-program latihan. Di cabang olahraga Anggar sendiri seperti apa tantangan dan juga kendala yang dihadapi? Ya memang dalam saat-saat ini di mana situasi daripada organisasi pendukung dan antaranya seperti KONI yang dalam hal ini masih belum maksimal ya. Kemudian juga kendala-kendala daripada penyediaan peralatan dan dana masih merupakan hambatan sekarang ini. Jadi saya kira ini ke depan perlu adanya kerjasama, perbaikan dalam sistem pembinaan, terutama dalam sarana prasarana dan dana dalam ini. Karena kemarin juga pada waktu kita mengikuti Kejurnas itu dana mandiri, ya, belum ada bantuan dari KONI ataupun dari manapun. Nah ini juga menjadi sehingga yang kita kirimkan jadi terbatas. Sebenarnya kalau adanya kerjasama dalam hal ini ya kita bisa mengirimkan lebih banyak soalnya. Nah, ini menjadi kendala kita. Baik, lalu yang terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada para atlet dan pelatih yang saat ini masih terus untuk mencoba meningkatkan prestasi di Sumatera Selatan, khususnya untuk cabang olahraga Anggar? Ya, kita mengharapkan selain dari semangat mereka juga dorongan daripada spirit dari orang tuanya juga, kemudian juga dari instansi terkait kiranya dapat juga memperhatikan kendala-kendala yang kita hadapi ini, seperti terutama dalam penyediaan peralatan dan dana. Saya kira itu yang perlu kita persiapkan untuk lebih baik pada akan datang. Baik, Pak Lukman, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga jaya, terima kasih. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali terjadi di Palembang, terutama pada komoditas cabai dan bawang yang melonjak tajam akibat terhambatnya pasokan dari distributor selama musim penghujan. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Palembang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Lonjakan terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah yang saat ini mengalami penurunan pengiriman barang dari distributor. Hal ini disebabkan akibat faktor cuaca, terutama saat musim hujan yang menghambat pasokan dari daerah penghasil. Pantauan RRI di Pasar 16 Ilir, sejumlah pedagang di Pasar 16 Ilir terlihat menjajakan barang dagangannya seperti bawang, cabai, sayuran, dan bumbu dapur lainnya. Salah satu pedagang sayur, Indra, mengatakan dagangannya sedikit berkurang dibandingkan hari biasanya karena terhambatnya pengiriman. Hal ini juga mempengaruhi harga komoditas tersebut, seperti cabai merah yang biasanya sekitar Rp30.000 kini dijual hingga Rp70.000 per kilogramnya. Cabai rawit naik menjadi Rp60.000, cabai rawit jengki Rp40.000 dan cabai rawit merah Rp45.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga bawang merah berada pada kisaran Rp38.000, sedangkan bawang putih relatif stabil di angka Rp30.000. Mahal, harganya Rp70 cabai merah, bawang merah Rp38, cabai rawit 60, cabai jengki 40, cabai setan 45, bawang putih masih musim hujan, cabai ini mahal.
Bawang mahal hujan, di Jawa kan musim hujan. Ya, faktor nyari hujan, tak bisa dikirim. Langsung beli dari agen. Dari agen kan langsung dia tak bisa kering. Jadi barang tak bisa dikirim. Makanya dia mahal, asal setiap hujan dia mahal. Indra menambahkan, harga beberapa komoditas sayuran masih cukup stabil, seperti sawi dan kentang. Sementara harga wortel masih di kisaran Rp20.000. Indra menambahkan, animo pembeli dalam 2 pekan terakhir mengalami penurunan. Hal ini diakuinya menyebabkan penurunan omset pemasukan yang biasanya Rp1 juta per hari menjadi Rp200 hingga Rp300 saja. Harapannya agar harga komoditas dapat kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat. Naurazianya melaporkan. PT Bukit Asam Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Ring 1 Kertapati Port. Melalui program pengobatan gratis serta pengecekan dan pemberian makanan tambahan ini bagi balita stunting, perusahaan berupaya memperkuat ketahanan gizi dan mencegah meningkatnya kasus stunting di wilayah tersebut. PGS Kertapati Port General Manager PTBA Lina Free mengatakan, program ini merupakan implementasi nyata dukungan perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap isu kesehatan masyarakat, terutama pencegahan stunting, dan melalui program ini diharapkan orang tua semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini. Ia menegaskan bahwa PTBA secara konsisten menjalankan program-program sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga di sekitar operasional perusahaan. PLT Camat Kertapati Irfandi Putra juga memberikan apresiasi langkah PTBA yang dinilai sejalan dengan program Wali Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Sehat. Menurutnya, wilayah Kertapati termasuk daerah rawan gizi, sehingga kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Rapor tata kelola yang masih berada di zona merah mendorong Pemda Sumsel memperkuat 8 area intervensi untuk pencegahan kasus korupsi. Rapor tata kelola yang masih berada di zona merah mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat 8 area intervensi pencegahan korupsi. Langkah ini menjadi komitmen menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Hasil survei Indeks Penilaian Integritas SPI KPK tahun 2024 mencatat 15 dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan masih berada dalam kategori rawan. Wakil Ketua KPK Johannes Tana dalam pertemuan bersama seluruh jajaran pemerintah daerah mengatakan temuan tersebut harus menjadi titik balik perencanaan anggaran, pengadaan, dan manajemen ASN perlu diperkuat agar potensi korupsi tidak berkembang. Pembahasan difokuskan pada perbaikan di berbagai area rawan sekaligus mendorong aparatur daerah bekerja lebih profesional. Investor tidak datang ke sini yaitu karena pelayanan publik tidak bagus, korupsi banyak, peraturan berbelit-belit dan sebagainya. Peraturan juga bagus, tapi kalau pelayanan publiknya tidak bagus, personil dari penyelenggara negara itu tidak bagus, maka dampaknya tidak akan bagus bagi negara, bagi provinsi ini. Nah ini kemungkinan ini lagi rawan-rawannya ini. Kenapa lagi rawan-rawannya sekarang? Karena menurut aturan, pimpinan itu bisa melakukan penggantian 6 bulan setelah menjabat. Nah, kita harapkan pada saat beliau-beliau ini, pimpinan-pimpinan ini, baik gubernur, wali kota, bupati dalam melakukan pemilihan siapa yang akan membantu SKPD ini, itu benar-benar jauh dari KKN. Benar-benar yang profesional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya soliditas pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem yang ada. Gubernur mengatakan pihaknya harus bergerak bersama. Integritas dan profesionalisme menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan semakin dipercaya publik. Dalam pertemuan ini, dalam rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kapasitas para pimpinan daerah untuk dapat lebih giat lagi mencegah. Kita ketahui ini adalah banyak di antara kita adalah para daerah yang memang baru memimpin. Yang jelas pencerahan ini adalah pencerahan untuk bekal
bagi para kepala daerah, seluruh aparatnya, OPD, se-Sumatera Selatan. Intinya adalah buatlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, jangan berbelit dan jangan ada mensrea harapan-harapan tertentu terhadap Bapak pimpinan tadi. Dengan komitmen tersebut, Sumatera Selatan diharapkan mampu keluar dari zona merah dan membangun pondasi pencegahan korupsi yang lebih kuat di seluruh wilayah. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Baik, pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini kita akan dengarkan kilas Sumsel, informasi dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Kilas Sumsel. Pendengar Kilas Sumsel edisi Sabtu 22 November 2025, kami awali dari Kota Pagaralam. Aktivitas vulkanik Gunung Dempo di Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan 24 jam yang dirilis laman resmi Magma Kementerian ISDM untuk periode 20 November 2025 pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pos pantau Gunung Dempo kembali mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar tidak beraktivitas terlalu dekat dengan kawah seiring masih terekamnya gejala kegempaan serta kondisi vulkanik yang fluktuatif. Kepala Pos Pantau Gunung Dempo, Megian, menjelaskan bahwa kondisi visual gunung api secara umum terlihat jelas meski beberapa kali tertutup kabut. Megian menyebutkan asap kawah tidak teramati, namun dinamika aktivitas vulkanik membuat status tetap berada pada level 2 atau waspada. Secara klimatologi, cuaca di sekitar gunung tercatat cerah hingga berawan dengan angin lemah ke arah utara dan barat. Suhu udara pada kisaran 18 hingga 28 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan visual, gunung sesekali tertutup kabut dan peralatan pemantau juga mencatat adanya gangguan berupa noise pada visual lain. Menurut Megian, kondisi tersebut menunjukkan kawasan sekitar kawah masih rentan terhadap bahaya vulkanik. Pendengar, kita beralih ke daerah lainnya. Desa Batu Marta 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku menerima bantuan buku bahan bacaan bermutu dari Dinas Perpustakaan Provinsi setempat guna meningkatkan minat baca masyarakat di daerah itu. Kepala Desa Batu Marta 2, Kecamatan Lubuk Raja, Wardi, mengatakan bahwa Dinas Perpustakaan Provinsi memberikan bantuan berupa ratusan buku bacaan termasuk perangkat komputer dan rak buku pajangan. Penyerahan itu dilakukan pada Kamis 20 November 2020. Wardi mengatakan ratusan eksemplar buku berbagai jenis bahan bacaan tersebut diberikan dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakat di wilayah setempat. Ada sekitar 569 eksemplar buku dan 1 unit perangkat komputer dan 1 set rak buku yang diterima. Sarana dan prasarana literasi itu ditempatkan di Perpustakaan Widya Kencana, Desa Batu Marta 2 agar mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Pendengar, dari Kabupaten Muara Enim, pemerintah kabupaten itu menggelar operasi bibir sumbing secara gratis untuk masyarakat penderita sumbing yang membutuhkan penanganan medis. Bupati Muara Enim Edison pada minggu lalu mengatakan bahwa operasi bibir sumbing gratis tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Kabupaten setempat tahun 2025. Edison mengatakan bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dan warga dengan kelainan bibir sumbing maupun langit-langit mulut sumbing. Operasi bibir sumbing massal kali ini diikuti 19 orang pasien yang mayoritas anak-anak dengan usia 3 bulan hingga 17 tahun dari keluarga tidak mampu secara ekonomi di wilayah itu. Menurutnya, semua pasien mendapatkan pelayanan operasi secara gratis, menandai sebuah langkah nyata dan memberikan harapan baru dan senyuman bagi penderita sumbing di Kabupaten Muara Enim.
Pendengar kita beralih ke daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketrans kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu peserta pelatihan bahasa Jepang, Jerio Ferdinand, diberangkatkan ke Bekasi untuk mengikuti seleksi kerja di PT Subame. 4 peserta lainnya dijadwalkan menyusul pada 22 November untuk mengikuti tes kerja di tempat yang sama. Sementara pada 23 November nanti sebanyak 14 peserta pelatihan bahasa Jepang akan berangkat ke Jambi guna mengikuti tes seleksi program IM Jepang. Program bergensi yang dikenal kompetitif dan bertujuan mempersiapkan anak muda untuk bekerja atau magang di Jepang. Sensi pelatih Jepang di BLK Sekayu, Zulfikar Nanang, mengungkapkan perkembangan positif para peserta setelah 2 minggu mengikuti pelatihan intensif. Bupati Muba AM Toa memberikan pesan motivasi kepada seluruh peserta. Ia menekankan bahwa pelatihan ini merupakan pintu awal menuju kesempatan besar di masa depan. Pendengar, Kelas Sumser terakhir dari Kota Palembang. Pemerintah kota itu memperbaiki 3.067 rumah tidak layak huni RTLH dan menargetkan selesai dalam waktu 2 tahun periode 2025 ini. Sehingga pada 2027 program itu selesai dilakukan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya dalam periode pertengahan November 2025 ini telah menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dan dorongan dari Kemendagri untuk memperbaiki terkait RTLH itu. Tahun 2026, menurut Ratu Dewa, 1.500 rumah tidak layak huni, adapun 1.000 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan 500 lagi dari pihak Corporate Social Responsibility CSR perusahaan yang ada di Kota Palembang. Saat ini, Ratu Dewa telah mengarahkan kepada camat untuk mendata terkait RTLH di Palembang yang menurutnya berada di wilayah seperti Kecamatan Gandus, Seberang Ulu 1, Ilir Barat 1, Bukit Kecil, dan Ilir Barat 2. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkintam Kota Palembang, Alek Ferdinandus, mengatakan pemerintah kota telah memperbaiki 556 rumah tidak layak huni sejak periode awal Januari 2025 hingga saat ini. Sekian Kilas Sumsel, produksi RRI Palembang. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya fokus dan disiplin Salsabila peraih perunggu cabang Anggar pada Kejurnas 2025 di Aceh menargetkan prestasi yang lebih maksimal hingga emas. Kenaikan harga kebutuhan pokok kembali terjadi di Palembang, terutama pada komoditas cabai dan bawang yang melonjak tajam akibat terhambatnya pasokan dari distributor selama musim penghujan. Nah, pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerjaan bertugas, Senada mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.